Halo, apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda, tentunya lewat Trendsetter, program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hotshot. Bukan Hotshot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hotshot selama 1 jam ke depan, sebab Hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Teka-teki kondisi Julia Perez pekan ini mulai mendulang titik terang. Sempat dilarikan ke sebuah ruangan di Gedung A Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo secara mendadak dan serba ditutup-tutupi, kemarin Anggi adik Jupe akhirnya bersikap terbuka. Hari Jumat siang kemarin, Anggi terlihat sibuk membawa sederet perlengkapan dan anggota keluarganya ke ruang inap baru Jupe. Rupanya keluarga Jupe akan menggelar acara pengajian dan sholat bersama untuk mendoakan Jupe dengan raut sedih seperti berikut ini. Pengajian di mana, Mbak? Pengajian di dalam. Dalam kamar. Iya. Ada siapa aja, Mbak? Dulu sama-sama ada semuanya. Maka aku bawa juga ponak-ponakan juga. Bawa surat-suratnya. Iya, kita bawa semuanya. Namanya juga mau pengajian. Jam berapa? Jam kira-kira habis Isya ya, Mbak? Ya sudah. Oke. Habis Isya. Oh iya, Mbak. Isya. Oke, ya. Ngaji dulu ya. Aku udah janji sama juga pasti nanti. Ngajinya sekarang ini? Iya, dari sekarang. Dari sekarang sampai ke maghrib. Oke, makasih ya, Mbak Nia. Menggelar acara pengajian dan sholat bersama secara tertutup di ruang rawat inap Jupe yang kini telah berpindah di ruang VIP, tak banyak yang tahu bahwa ternyata kondisi Jupe di kuak keluarganya kian menurun. Bahkan kini Jupe pun mulai harus menjalani cuci darah yang mencuatkan tanya. Jika tindakan medis cuci darah lazimnya dilakukan oleh pasien gagal ginjal, mungkinkah fungsi ginjal Jupe mengalami masalah? Entahlah, yang jelas dari sederet sahabat dekat Jupe yang ikut hadir seperti presenter Rico Ceper mengaku tak kuasa menangis melihat kondisi Jupe yang terbaring lemah tak berdaya di atas tempat tidur, namun ikut menangis ketika mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh keluarga, kerabat dan teman-teman dekatnya. Waktu dengar kita pengajian dia nangis, apalagi saat mama memohon kita doa kepada Allah, mungkin Kak Jupe dengar, jadi dia menangis. Sakitnya itu nggak gampang, memang berat. Saya kemarin nggak mau bilang apa-apa dulu karena belum ada hasilnya. Baru kemarin saya ada meeting dengan dokter dan saya baru tahu hasil dari PET scan sendiri memang kurang baik. Ya, juga harus melakukan cuci darah. Jadi cuci darahnya untuk membersihkan racun-racun untuk supaya dia bisa memulihkan kesadaran yang kita kembali. Berarti sampai sekarang belum sadar sama sekali ya? Sadar, cuman belum transfusi. Sedih sih, hampir kalau mau nangis gue ngeliat supaya kayak begitu. Tapi artinya memang yang syukur tadi saya lagi ngomong sama Diana, asistennya, ada keluarganya juga. Tiba-tiba Jupenya agak-agak ngebangun sedikit, kemudian matanya buka sedikit, kalau kan lebih cuci darah katanya. Kemudian disampaikan sama Mbak Diana dan saya juga manggil, coba kita panggil tes gitu ya, ceper gitu. Jadi bukannya lah makin agak gede makin gitu, bukan kayak sedih, dia juga nangis gitu. Jadi gue juga jadi sedih gitu ngeliat gitu, aduh. Dan mengejutkan, tidak hanya mengundang teman dekat Jupe,
Keluarga Jupe pun turut mengundang Gaston Castanyo, sang mantan suami. Meski sempat dikabarkan tak akur dengan Sri Wulandari, ibunda Jupe karena alot memberikan restu, tapi kini Sri Wulandari bahkan khusus mengundang Gaston untuk datang dari Thailand ke Indonesia demi menemui Jupe yang secara mengejutkan diakui tengah dalam kondisi kritis oleh keluarganya. Tak ayal, sudah 2 hari berturut-turut Gaston rutin menjenguk Jupe di rumah sakit, seperti pemandangan pada hari Jumat siang kemarin. Depan. Mas, komisi sebentar yuk. Di depan boleh nggak? Bang Gaston, wawancara di depan nih Bang Gaston, Mas. Kenapa keluarga mengundang Gaston? Karena Mama ya tidak mau di pemberitaan bahwa Gaston Mama itu apa-apa di luar. Mama juga sadar kok anaknya saat ini sedang kritis. Jadi Mama merelakan siapapun yang mau datang, orang-orang yang pernah merasa disakiti dengan juga Mama merelakan mau datang gitu. Jadi Mama nyuruh saya untuk undang Gaston. Silakan kalau mau datang, Mama ikhlas. Mama ikhlas tuh. Jadi tinggal lihat sendiri kan, dia sudah 2 hari ini sebelum mandi. Kalau Mama nggak ikhlas, dia nggak mungkin dia di sini lagi. Jadi Mama ikhlas. Kondisi Jupe yang semakin menurun jujur di kuak keluarganya sontak menjulangkan teka-teki baru. Pasalnya tiba-tiba saja keluarga Jupe yang diwakili Anggi sang adik meminta teman, kerabat dan semua pihak untuk menyampaikan permintaan maaf Jupe. Bagaimana sebenarnya kondisi sakit kanker serviks stadium akhir yang diderita Jupe? Mengapa Jupe tak hanya dikabarkan sering kehilangan kesadaran, tapi juga mulai menjalani cuci darah? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Yang pasti, 3 bulan terbaring sakit tak berdaya melawan penyakit kanker yang mematikan, membuat Jupe dirindukan oleh banyak hati. Termasuk pula sederet keponakan Jupe yang menangis sedih, melihat Jupe tak lagi berdaya, kehilangan keceriaan, bahkan sering kehilangan kesadaran karena menderita sakit kanker. Pulang dan ketemu kan sama ponak-ponakannya kan gitu. Jadi makanya hari ini saya bawa semua keponakannya. Gitu, saya bawa semuanya jadi supaya walaupun tidak pulang, saya minta izin sama rumah sakit. Responnya mereka sedih udah pasti. Soalnya melihat tante kesayangan itu terbaring, mereka sedih banget. Mereka langsung bilang, Uwi bangun Uwi. Saya bilang, Uwi bangun. Cuma itu aja yang keluarga bisa lakukan. Hanyalah berdoa, dan saya atas nama keluarga, atas nama Julia Perez ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada semua masyarakat yang pernah disakiti oleh Julia, oleh Jupe, mau sengaja maupun tidak sengaja. Mohon dengan amat sangat dimaafkan semua kesalahannya. Saya sama yang lainnya mungkin bahwa semoga diangkat semua sakitnya, Jupe udah bisa kemudian aktivitas lagi, karena yang dialami Jupe kan mana tahu yang namanya ujian, musibah, cobaan, apapun namanya lah gitu. Bisa dalam bentuk yang lain, kita juga bisa apapun namanya sakit, teman sebagai sahabat datang support, doa. Kabar bahagia pekan ini dituai oleh artis Olga Lydia. Pasalnya, setelah lama menanti, Jumat kemarin akhirnya Olga Lydia resmi menikah di usianya yang ke-40 tahun dengan pengusaha Rafael Aris. Menikah di gereja katedral, seperti apakah haru biru dan kebahagiaan Olga menikah? Benarkah pula untuk menghadiahi dirinya sendiri di pernikahannya, Olga Lydia sengaja mengenakan gaun pengantin super panjang 5 meter. Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.